Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan pertama ini Allah telah mempertemukan kita walaupun dalam secara online atau daring, akan tetapi insya Allah ilmu yang akan kita pelajari insya Allah berkah sama seperti ketika kita di kelas atau offline. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat pada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat ketika bisa mempelajari secara online pembelajaran di Ma'had Ibn Abbas yang kita cintai ini. Lalu tak lupa kita curahkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita sampai kita memahami agama ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sedikit saya sampaikan kepada antum sekalian bahwa memang saat ini kita telah lama menghadapi wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan corona ini. Semoga jangan lupa kita berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masuk ke kelas, masuk ke Ma'had Ibn Abbas As-Salafi di Sragen yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pelajaran matematika, yaitu bab pertama yang ada di buku antum sekalian. Yang pertama adalah tentang induksi matematika. Sebelum Ustaz sampaikan, jangan lupa bahwasanya ketika kita mempelajari matematika di sini bukan berarti kita menyepelekan ilmu umum atau menyepelekan ilmu dunia, tidak. Bahkan di matematika itu adalah ilmu yang kita bisa gunakan baik di pelajaran umum maupun pelajaran dunia maupun pelajaran agama, maaf. Nah, pelajaran umum misalnya adalah fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Tentunya di situ ada bilangan atau ada operasi matematikanya. Begitu pula dengan ilmu diniyah atau ilmu agama. Di situ juga ada beberapa pelajaran yang harus kita pahami juga tentang matematikanya seperti ilmu faraid dan lain sebagainya. Dan satu kaidah yang harus antum camkan baik-baik, baik ketika antum dimanapun dan belajar apapun, yaitu tentang kaidah yang sering kita dengar semuanya, yaitu man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang dia terhalangi, dia tidak ingin mendapatkan usul, maka dia juga terhalangi dan dia tidak akan mendapatkan hasil yang ingin dicapainya, yaitu tentunya dengan ilmu. Oleh karena itu, salah satu kita mempelajari matematika misalkan, maka kita harus pelajari step by step. Dari penjumlahannya, perkaliannya, pengurangan, pembagian, sampai seterusnya, sampai antum paham tentang matematika. Begitu pula antum nanti belajar tafsir, harus tahu usul tafsir. Begitu pula belajar fikih, harus tahu usul fikih dan sebagainya. Dan ini saran Ustadz adalah pelajari baik-baik mulai dari awal ini, mulai dari sekarang. Apalagi antum sudah kelas 11, ini sudah babak semifinal, yaitu ketika antum nanti kelas 12 itu adalah babak final. Di mana kelas 12 nanti banyak sekali waktu yang digunakan untuk ujian. Sedikit waktu untuk belajar. Maka waktu yang paling pas untuk belajar kapan? Sekarang ini. Oleh karena itu, fokus dan konsentrasi, jangan sampai luput, jangan sampai terlena dengan waktu yang ada. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama, kita akan pelajari bab pertama di semester pertama ini, yaitu tentang induksi matematika. Ustadz akan memberikan sedikit pengenalan apa itu induksi matematika. Baik, mungkin antum sekalian sudah atau bahkan sering mendengar kata-kata pembuktian. Apa itu pembuktian? Yaitu kita melihat suatu pernyataan, kita ingin membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan ternyata misalkan kalau di ilmu agama, antum tahunya pasti tentang, oh pernyataan ini benar, pernyataan ini salah karena dalilnya ini dan ini. Tentu ada pembuktiannya. Nah sekarang di matematika juga sama. Salah satu bentuk pembuktian secara langsung adalah tentang yaitu induksi matematika. Baik,
Induksi matematika konsepnya adalah sepele, yaitu misalkan bilangan asli, antum tahu bilangan asli? Yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sifat dari contohnya adalah sifat bilangan asli. Ketika antum mengatakan angka 1, maka pasti angka setelahnya, yaitu angka 2, adalah pasti bilangan asli. Jadi ketika antum mengatakan bilangan 2 adalah bilangan asli, maka pasti bilangan setelahnya, yaitu bilangan 3, juga bilangan asli. Nah, itu konsep yang dari induksi matematika. Jadi kita pertama kali misalkan, oh angka 1 bilangan asli, benar atau salah? Benar. Maka bilangan 2 juga pasti bilangan asli dan bernilai benar. Oleh karena itu, nanti induksi matematika kita akan pelajari step by step bagaimana pembuktiannya. Dan di induksi matematika, di sini ketahui di sini ada 3 langkah yang harus antum pahami. 3 langkah. Langkah pertama adalah langkah dasar. Langkah dasar. Lalu yang kedua adalah asumsi atau permisalan. Yang ketiga adalah pembuktiannya. Nah, langkah 2 dan 3 ini sebenarnya bisa disingkat. Kadang di buku juga mengatakannya ini adalah langkah induksi. Atau intinya dari 3 langkah ini. Jadi di buku ada yang bilang 3 langkah, ada yang bilang 2 langkah. Ketika ada yang mengatakan 3 langkah, maksudnya adalah pertama langkah dasar, lalu langkah asumsi atau permisalan, lalu yang ketiga adalah pembuktiannya. Di mana buku lain juga mengatakan cuma ada 2 langkah. Yang pertama langkah dasar, langkah induksi. Yaitu langkah induksi ini terdiri dari asumsi dan pembuktian, sama saja. Nah, di dalam induksi matematika ini akan terdiri dari 3 tipe soal yang biasanya muncul. Yang pertama adalah tentang deret. Yaitu tentang, pertama adalah soal deret. Ini untuk soal-soalnya. Jadi perhatikan, tipe dari soal-soal induksi matematikanya cuma 3. Yaitu pertama deret. Lalu yang kedua adalah nanti akan muncul soal tentang pertidaksamaannya. Lalu yang ketiga adalah tentang pembagian atau kelipatan. Baik, tanpa membuang waktu yang lama, sekarang kita ingin memperlihatkan bagaimana cara untuk membuktikan baik soal deret, pertidaksamaan, dan pembagian. Akan tapi di sini Ustadz pertama kali akan berfokus pada yang soal pertama, yaitu tentang deret. Bagaimana cara untuk membuktikannya? Nah, misalkan kita ambil contoh soalnya seperti ini. Satu, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat untuk bilangan asli n lebih sama dengan 1. N lebih sama dengan 1. Nah, buktikan bahwa pernyataan ini benar. Bagaimana cara membuktikannya? Perhatikan, di sini soalnya simpel, cuma 1 kalimat. Akan tetapi jawabannya nanti kita lihat, apakah 1 halaman atau 1 lembar. Insya Allah nanti kita akan bisa menjawabnya. Nah, yang pertama, kita lihat di sini
3 langkah tersebut. Berarti langkah pertama adalah langkah dasar. Maka kita jawab. Pertama, langkah dasar. Langkah dasar ini apa? Nah, bisa juga langkah dasar ini sebenarnya adalah fungsinya adalah mengecek apakah pernyataan soal ini benar atau salah. Ketika langkah dasar ini ternyata salah, maka tidak usah menempuh langkah selanjutnya karena soalnya sudah jelas salah atau pernyataannya sudah jelas salah. Akan tapi ketika langkah dasarnya sudah benar, maka antum melanjutkan step berikutnya, yaitu tentang asumsi dan pembuktian. Pertama, langkah dasar, yaitu langkah dasar ini kita mengambil N salah satu yang memenuhi. Perhatikan di soal, yang disuruh adalah ketika bilangan aslinya memenuhi N lebih sama dengan 1. Nah, antum bisa ngambil angka 1, 2, 3, bahkan sampai 1000, 1 juta, silahkan. Akan tapi kita ambil yang lebih mudah, yaitu N-nya 1 saja. Karena 1 sudah memenuhi N lebih sama dengan 1. N bisa lebih atau sama dengan 1. Kita ambil 1, boleh kita masukkan di dalam pertanyaan. Nah, perhatikan di sini. Di deret, di sini perhatikan soalnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2N kurang 1. Ketika N-nya 1, maka rumus deretnya sebenarnya adalah 2N kurang 1. 2N kurang 1 adalah 2 dikali 1 dikurang 1. Berapa ini? Ternyata kita lihat 2 kali 1, 2 dikurang 1 adalah 1. Apakah benar 1 ini sama dengan sebelah ruas kanan, yaitu N kuadrat? Maka kita lihat di sini ternyata 1 kuadrat. Nah, di ruas kiri 1, di ruas kanan 1 kuadrat. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat, oh ternyata 1. Nah, berarti ini bernilai benar. Nah, karena langkah dasar ini benar, maka kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah asumsi. Akan tapi sebelum langkah asumsi, perhatikan di sini. Di sini adalah soal tentang deret. Ketika kita mengambil N-nya 1, maka cukup kita mengambil 1 angka di ruas kiri. Karena cukup 1 angka ini. Berarti 1 ini sebenarnya cukup kita ambil yang ini. Akan tetapi kalau kita mengambil angka N-nya 2, maka karena ini berbuat deret, maka kita ambil 2 suku pertamanya. Yaitu apa? 1 dan 3. 3 dapat dari mana? N-nya 2 berarti maksudnya adalah ketika N-nya 1 berapa? Yaitu tadi kita sudah dapat 1. Dan ketika N-nya 2 ditambah 2. Ketika N-nya 2, 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Nah, apakah sama dengan ruas kanan? Yaitu N kuadrat, di mana N-nya 2, maka di sini 2 kuadrat. Kita cek, 1 tambah 3, 4. 2 kuadrat juga 4. Oh, benar. Jadi ketika antum mengambil N-nya 2, jangan lupa mengambil 2 suku pertama. N-nya 3, berarti 3 suku pertama, dan seterusnya. Nah, ternyata ini sudah bernilai benar langkah dasarnya, maka kita melanjutkan ke step berikutnya, yaitu langkah asumsi. Baik, langkah selanjutnya adalah langkah asumsi atau permisalan. Maka ketika kita lihat permisalannya, di sini bentuknya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Bentuknya adalah N. Nah, kita ingin memisalkan bilangan lainnya, sebutlah K. Maka kita misalkan untuk pernyataan N-nya sama dengan K bernilai benar. Artinya apa? Artinya deretnya kita buat 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Di mana K di sini juga termasuk bilangan asli. Nah,
Sekarang kita sudah mendapatkan permisalan bahwa pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat ini benar. Bernilai benar. Kenapa kita bisa mengatakan memisalkan asumsinya benar? Karena langkah dasar tadi sudah kita penuhi. Lalu selanjutnya, langkah ketiga, yaitu kita harus membuktikan kalau K-nya benar, maka seperti bilangan asli tadi, kalau angka 1 benar, bilangan asli, maka angka 2 juga harus benar. Karena angka 2 adalah bilangan asli. Begitu pula dengan ini. Kalau K untuk N sama dengan K benar, maka untuk N sama dengan selanjutnya, yaitu K tambah 1 juga harus benar. Dan itu yang harus kita buktikan. Nah, kita harus buktikan untuk N sama dengan K plus 1 ini benar. Kita harus buktikan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Bagaimana caranya? Yaitu kita tulis ulang soalnya. Tinggal kita substitusi N-nya. Kalau tadi K, maka N-nya sekarang ujungnya bukan sampai K lagi, tapi sampai selanjutnya yaitu K plus 1. K tambah 1. Yaitu soalnya adalah menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 kali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Di sini ujungnya bukan lagi K, akan tetapi K plus 1. Karena di sini tadi kita substitusikan N-nya adalah K plus 1. N-nya dari mana? Dari soal yang tadi, di awal. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama kali adalah asumsi yang kita gunakan tadi, ini adalah sebagai modal kita istilahnya, secara kasarnya itu ya, modal kita untuk membuktikan apakah benar N sama dengan K plus 1 itu. Pertama, kita lihat di sini K plus 1. Berarti secara logika, kalau K plus 1 sebelumnya berarti apa? Yaitu K. Maka sebelum K plus 1 berarti sini ada K. Maka kita harus munculkan agar kita lebih mudah untuk membuktikan. Ini saya hapus di sebelah kanan. Kita harus pisahkan untuk sebelumnya untuk memperlihatkan bahwa asumsi kita ini adalah sebagai modal dalam pembuktian. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya. Nah, perhatikan di sini sebelum K plus 1 pasti ada K. Maka kita juga tulis tambah 2K kurang 1, ini yang sebelumnya. Lalu yang ujung adalah 2 kali K plus 1 dikurang 1. Kurang 1 sama dengan, nah kita harus buktikan dia harus sama dengan K plus 1 kuadrat. Sebenarnya pertanyaannya apakah ini benar? Nah, ini tanda tanyanya. Ini maksud dari pembuktian. Kita harus membuktikan apakah dia ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat ruas kiri dulu supaya kita mudah untuk membuktikan. Ini kita simpan, ini adalah hasil akhirnya. Kita menuju sini. Pertama, kita lihat dulu ruas kirinya. Nah, pandang ruas kiri. Kita cukup melihat di ruas kirinya, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya. Nah, perhatikan di sini. 2K kurang 1. Ini ternyata adalah sama dengan asumsi kita tadi. Yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K min 1 kita bisa ganti menjadi K kuadrat. Maka di sini kita bisa substitusi menjadi K kuadrat ditambah 2
K plus 1 dikurang 1. Jelas? Tinggal kita sederhanakan saja dari soal yang ada. Ternyata menjadi K kuadrat. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1. Ini kurungnya kita bisa buka dan tidak merubah karena depannya positif atau penjumlahan. Kalau di sini kurang maka berubah di sini ya, sesuai perkalian yang ada. Nah, ternyata 2 kurang 1 adalah 1. Dan kita lihat K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ternyata kalau kita faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Ternyata sama dengan yang akan kita buktikan. Benar atau salah? Oh, ternyata sama. Oh, maka ini bernilai benar. Selesai. Itu untuk induksi matematika dari soal deret. Demikian mungkin untuk sesi pertama. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA atau telepon. Akan tapi di sini Ustadz akan memberikan satu soal agar antum lebih bisa memahami dan mempraktekkan. Intinya adalah ketika antum sudah paham tentang teori ini, maka jangan antum simpan saja dalam memori dan hafalan. Akan tapi hafalan tersebut, pemahaman tersebut antum harus praktekkan agar antum lebih lihai, lebih cepat dan lebih efisien dalam mengerjakan soal. Nah, saya akan memberikan satu soal untuk soal deret, yaitu satu soal saja agar antum nanti bisa latihan di rumah. Coba gunakan langkah seperti Ustaz tadi untuk membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya tambah N sama dengan N per 2 dikalikan N plus 1. Nah, coba di rumah antum semua mencoba dengan menggunakan step tadi atau langkah tadi untuk membuktikan soal ini. Ini adalah PR. Silakan antum kerjakan. Nanti hasil pekerjaannya kirim ke Ustadz baik melalui WA, nanti insya Allah akan disampaikan. Baik, demikian untuk sesi pertama ini, untuk pertemuan pertama. Semoga antum memahami dari soal deret ini, karena ini adalah fondasinya antum, usul antum untuk memahami. Nanti ada bagian pertidaksamaan, soal pertidaksamaan, dan soal tentang pembagian atau kelipatan. Intinya caranya sama seperti ini. Akan tapi nanti ada sedikit perubahan. Yang jelas antum harus pahami 3 langkah ini. Langkah dasar, asumsi yang kita gunakan untuk modal pembuktian, lalu kita harus buktikan untuk N K plus 1-nya. N sama dengan K plus 1. Demikian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangannya. Silakan mencoba, pahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan baik melalui grup WA ataupun yang lainnya. Sekian dari Ustadz. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.